kelas di semester 4 akan menjelaskan sedikit tentang hukum Islam dan HAM. Untuk itu saya akan memulai dari hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan atau hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam dikategorikan syariat bersifat konstan, tetap, maksudnya tetap berlaku di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang pertama adalah tauhid. Ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban itu. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, lebih dikenal dengan ahkamul khamsah, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian yang keempat, prinsip kemerdekaan dan kebebasan, dalam arti luas mencakup berbagai aspek kecuali terikatan dengan hal-hal syarak. Yang kelima, prinsip persamaan. Prinsip persamaan di seluruh semua umat Islam. Karena yang menjadi perbedaan adalah tinggi rendahnya ketakwaan seseorang. Kemudian yang keenam, prinsip ta'awun, yaitu tolong menolong antara sesama manusia. Kemudian prinsip toleransi. Dan fungsi hukum Islam. Yang pertama adalah memelihara kemaslahatan agama. Agama Islam harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlaknya. Yang kedua, memelihara jiwa. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam hukuman qisas atau pembalasan yang seimbang. Yang ketiga, memelihara akal. Selain menerima semua hukum Islam, Islam juga memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir dengan akalnya agar dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Kemudian yang keempat, memelihara keturunan. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Yang kelima, memelihara harta benda. Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengaku hak pribadi seseorang. Selanjutnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, tetapi dari Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang memiliki atau yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Kemudian konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia yang secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk seluruh orang atau semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, etnis, pandangan politik. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya. Kemudian perbedaan antara hak Allah dan hak hamba. Hak Allah ialah perintah dan larangannya, sedangkan hak hamba ialah kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya, yakni segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk digugurkan oleh seseorang hamba, sementara hak Allah tidak bisa digugurkan oleh seseorang hamba. Dalam kaitannya dengan hal ini, syariat membedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hak murni Allah seperti wajibnya iman dan haramnya kekafiran. Yang kedua, hak murni hamba seperti hutang dan harga segala sesuatu. Yang ketiga, hak yang di dalamnya terkandung hak Allah dan hak hamba seperti had khaf atau hukuman zina. Kemudian hak Allah adalah
segala hak yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Seperti Allah memerintahkan kita untuk beriman dan melarang kita untuk melakukan kekufuran. Hak semacam ini tidak bisa digugurkan oleh manusia, tetapi itu adalah hak murni, hak Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat dan materinya terlalu simpel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.